dari VMCS Podcast, senang sekali berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Kali ini adalah satu episode spesial di mana kehadiran tamu yang istimewa, yaitu salah satu calon ketua umum ILUNI, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, untuk periode 2024 hingga periode 2027. Bersama kita telah hadir yaitu Bapak Raden Rahmat Bastian SH, yang akan memberikan kita informasi dan insight mengenai apa visi, misi, dan juga program kerja yang akan ditawarkan apabila beliau nanti menjadi Ketua Umum Fakultas Hukum UI ILUNI, Ikatan Alumni Indonesia. Selamat sore, Mas Rahmat, Pak Rahmat, Bang Rahmat. Selamat sore, panggil Sore. Bang RB aja. Bang RB, ini udah populer banget, saya tuh udah sering dengar gitu. Siapa sih calon ketua umum ILUNI FHUI? Ada yang nomor 5, namanya Bang RB. Oke, kita mau bincang-bincang untuk mengenal lebih dekat dengan karakter, persona, dan juga mengenai program-program yang ditawarkan. Dan tentunya apa sih motivasi dari Bang RB untuk di sela-sela kesibukannya yang udah banyak ngerjain hal ini itu juga dengan tanggung jawabnya yang besar, pembina di sini dan juga chairman di situ, tapi masih juga memiliki waktu ya untuk mencalonkan diri dan berdedikasi untuk berkontribusi menjadi ketua ILUNI FHUI. Nah, gimana nih? Cerita dulu mungkin ya mengenai sepak terjang karir dari Bang RB. Ya, terima kasih Mbak Vera. Terima kasih untuk viewer podcast yang saya cintai. Perkenalkan, saya Raden Rahmat Bastian. Saya alumni Fakultas Hukum Indonesia, Universitas Indonesia. Tahun 1997, saya masuk angkatan 1992. Saya lulus selama 5 tahun, waktu itu masih zaman Soeharto. Apa tuh artinya? Artinya, susah lulus. Iya, artinya susah lulus dan banyak juga teman-teman yang tidak melanjutkan ataupun drop out kita bilangnya atau pindah ke fakultas lain. Yeah. Sehingga saya beruntung saat masuk saya itu hanya dikenakan biaya 6 bulan 260.000 dan total sampai lulus hanya 2.600.000 dan akhirnya saya bisa langsung keterima kerja setelah walaupun belum lulus juga udah terima kerja, cuman setelah lulus saya bisa diterima kerja di tempat yang saya impikan. Oh, di mana tuh? Di law firm Dermawan & Co. Oke. Itu kebetulan waktu itu sangat susah untuk masuk ke law firm itu, didirikan oleh PDD Dermawan. Yeah. Gajinya paling tinggi di antara para alumni, malah ada yang bilang sekali gajian bisa beli velg katanya. Waduh, asik banget. Waktu itu ya tahun 1997. Iya, Bang RB ini dari tahun 1992 dan pada akhirnya lulus pada tahun 97. Walaupun menurut Bang RB 5 tahun ya, waktu itu kuliah susah, dan saya juga waktu itu angkatan 94 sih. Emang kita waktu itu 4 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang jadi macan kampus waktu itu 7 tahun. Tapi banyak juga ternyata yang drop out. Nah, Bang RB justru pada saat masih kuliah juga sudah kerja dan magang. Dan sebagai paralegal waktu itu ya? Iya, betul. Iya, bisa dilanjutkan Iya, kiprahnya? pertama sebelum jadi paralegal, saya internship dulu di law firm-nya Bang Todo Mulya Lubis. Wow. Ya, di Sudirman waktu itu tahun 1996. Oke. Dan itu terjadi secara tidak sengaja. Saya ketemu dengan salah satu partner dan partner tersebut menawarkan saya magang. Waduh, asik banget dong ya. Di sela-sela orang susah cari kerja, Bang RB malah ditawarkan untuk kerja di situ ya. Iya, betul. Saya juga utang budi sama partner itu. Dan saya menjalaninya selama 3 bulan, bahkan saya juga dipercaya untuk membantu editing bukunya partner itu. Kemudian saking saya senang kerja di sana, jam 6 sore itu saya disuruh pulang karena mungkin listrik nggak boleh overtime ya. Jadi saya di sana mengerjakan apa aja yang bisa dikerjakan, saya bantu para associate, para partner maupun of counsel di sana, maupun partner asing ya, bukan partner asing tapi asosiat asing. Yeah. Nah, waktu itu mereka percaya dengan saya. Kemudian saya meneruskan juga internship selama 3 bulan di Hadi Putranto Hadinoto & Partners di bagian banking and finance. Kemudian saya melanjutkan di law firm Dewi Suwarto dan rekan bekas Hanafiah Suwarto dan Ponggawa juga selama 3 bulan waktu itu. Jadi total 9 bulan saya bekerja sebelum saya lulus.
Oke. Gitu. Dan kemudian tadi bicara mengenai di bagian banking ya, Iya, dan sekolah juga ya di Harvard ya. iya betul. Iya, bisa Iya. diceritakan? Ya, waktu itu saya melihat ada peluang dari apa namanya namanya program diploma di Harvard University di JFK Government School. Yes. Itu ada 3 course saya ambil. Yang paling susah itu adalah Money Banking and Financial Institution. Itu sebenarnya undergraduate course yang mana pesertanya itu ada 100 mahasiswa yang mengambil program di Harvard dari semua fakultas, dari semua universitas, maaf. Iya. Jadi di sana kita syarat lulusnya harus C. Dan kebetulan saya tidak punya pengalaman sama sekali mengenai financial institution di Amerika maupun di dunia. Yeah. Jadi saya meluangkan waktu membentuk studi group dari berbagai negara dan alhamdulillah saya bisa lulus. Jadi waktu itu pada akhirnya karena tertarik dengan dunia banking dan finance, Iya. mengambil associate degree in money banking and financial institution Iya. di Harvard University. Jadi waktu Iya. itu ke sana dong ya, ke Boston ya? Iya, Oke. Dan kemudian lanjut lagi nih tahun 2001 ya sekolahnya. iya. Iya. 2001 saya sekolah dibiayai oleh law firm Pak PDD Dermawan. Iya. Selama 2001 saya adalah associate pertama yang dibiayain. Waktu itu program ini pilih adalah International Tax Laws. Iya. Karena pekerjaan saya di Dermawan & Co banyak berhubungan dengan restructuring company maupun reorganization perusahaan. Iya. Dan terutama mengenai bidang pajaknya. Iya. Karena waktu itu kan krismon ya, banyak krismon, jadi mereka ingin mengurangi beban pajak Iya. dari hasil restructuring utang-utangnya. Iya. Dan dengan apa namanya, dengan cepat saya bisa lulus dan ada ijazahnya itu dilegalisir oleh Canton of Switzerland waktu itu. Iya. Dan pada akhirnya sekarang sejak tahun 2018, Bank RB ini menjadi CEO dari PT Kalimatera Kota Waringin Rahmat, ya KKR ya. Iya. Terkenalnya dengan KKR. KKR. Nah, mungkin bisa cerita sedikit nih calon ketua umum kita nih. Gimana sih dari lawyer, corporate lawyer ya. Iya. Terus kemudian sekarang berwirausaha, dia punya usaha sendiri. Iya. Jadi itu semua juga hasil dari penanganan saya terhadap restructuring company. Kebetulan saya dipercaya oleh salah satu perusahaan dari Basel, Swiss yang belum IPO, bergerak di bidang holding pertambangan, dan dunia pertambangan sudah kenal karena sudah berjalan selama 15 tahun. Akhirnya perusahaan tersebut IPO di New York Stock Exchange. Yeah. Dan CEO-nya waktu itu Ivan Glasenberg mempercayai saya untuk menangani 2 meternya. Nama perusahaan itu Glencore AG. Di situ saya belajar mengenai struktur pertambangan yang paling efektif dan efisien, dan tentunya memiliki legal impediment yang paling sedikit untuk beroperasi di Indonesia. Dan saya belajar dari situ, kemudian saya juga mendapatkan fasilitas ya, bukan fasilitas dari negara, tapi fasilitas dari teman-teman yang bergabung di pengusaha berkarya, bahwa ada peluang di Jambi, di Kalimantan Selatan, di Kalimantan Timur yang bisa saya garap waktu itu. Dan itu saya lakukan pelan-pelan sekali dari tahun 2018. Saya bermula dari 2004, saya trading dulu. Trading saya chip in berempat, kemudian saya memberanikan diri trading berdua, habis itu saya sendiri. Setelah saya sendiri, saya join operation dulu. Saya menggarap tambangnya milik orang lain di Binuang Kalsel. Habis itu saya baru memberanikan diri untuk membeli tambang yang dijual. Oke, Bank RB ini sepertinya sangat sibuk sekali ya, dan punya banyak potensi. Kalau boleh saya lihat dari CV-nya ya, beliau ini saya lihat CV-nya sangat sibuk pada saat kuliah gitu ya, nggak cuma di Universitas Indonesia, tapi sempat juga di UI, tapi untuk tax and accounting ya, untuk program di FISIP ya. Iya, FISIP. Nah, lalu juga nggak sampai di situ, terus dengan ke Harvard University dan juga akhirnya ke Robert Kennedy University nih. Iya. Nah, itu apa tuh, postgraduate diploma ya? Iya, postgraduate diploma. Untuk International Tax Law tadi ya? Iya, betul. Itu di Zurich. Iya. Jadi melalang buana juga nih, dari UI Depok ya? Iya. Dari Depok ke Boston, lalu ke Zurich gitu ya. Tapi tadi juga cerita ada organisasi yang akhirnya juga mendorong Bank RB untuk tidak hanya
berfokus ke dunia hukum tapi juga ke wirausaha. Iya. Di sini ada sebagai chairman di organisasi pengusaha berkarya tadi ya. Iya. Oke. Lalu juga ada DPP Laskar Merah Putih di South Kalimantan Iya. sebagai chairman dari regional headquarter-nya. Iya. Ada 2 lagi loh ternyata. Yang pertama sebagai deputy chairman Komite Nasional Pemuda Indonesia Iya. dan chairman of the Board of Trustee ya, Iya. pembina dari Yayasan Peduli Bangsa Nusantara. Iya. Ini banyak banget, coba ceritain dong gimana cara ngatur waktunya, Iya. lalu juga dengan scope of work semuanya gitu. Iya, makasih. Jadi sebenarnya ngatur waktu itu tergantung dari etos kerja kita. Kalau kita punya waktu 16 jam sehari, itu bisa kita bagi dengan cepat. Yang pertama adalah mana yang prioritas. Nah, di sini misalnya waktu saya menjalani ini tentu nggak dalam tahun yang sama. Yang paling pertama saya jalani adalah KNPI. KNPI waktu itu saya mulai sebagai Ketua Bidang Pertambangan dan ESDM, Iya. Energi Sumber Daya Manusia. Di situ mitra kerja saya adalah Pak Menteri Ignatius Ojonan. Oke, lalu? Jadi waktu itu saya sebagai Ketua Bidang. Habis itu ada reorganisasi di KNPI. KNPI saya Ketua Umumnya Haris Pertama SH. Di situ saya dijadikan Wakil Ketua Umum. Dan Wakil Ketua Umum ini menjalani bidang-bidang dan koordinator bidang. Itu saya jalanin sampai terakhir saya sebagai koordinator bidang pertambangan dan energi. Jadi nyambung ya dari nyambung. situ ya? Koordinator bidang itu hanya 4. Sekaligus saya sebagai caretaker, steering committee, KNPI Bengkulu. Oke. Dan waktu itu kita selesaikan semua dengan cepat. Terjadilah Munas KNPI Bengkulu, sehingga terjadi persatuan KNPI dan akhirnya secara anonimus memilih kembali Bang Haris Pertama sebagai Ketua Umum KNPI. Iya. Nah, setelah itu saya menjalani fungsi di Yayasan Peduli Bangsa Nusantara. Iya. Gitu. Dan di Yayasan Peduli Bangsa Nusantara aktivitasnya apa waktu itu, Bang? Aktivitasnya hanya sosial dan menghadirkan masyarakat. Kita waktu itu zaman COVID kita bagi-bagi masker gratis. Kita mengadakan vaksin, habis itu kita juga edukasi bagi yang tidak mengerti mengenai manfaatnya vaksin. Itu kita jalanin dengan dana dari yayasan sendiri. Jadi di sana kita edukasi dan sosial. Nah, tidak diragukan lagi ya, ini sepertinya Bang RB dalam hal organisasi udah sangat fasih banget nih, savvy ya. Sangat fasih in the organizational, baik itu organisasi secara profesional, profit sampai yang ke non-profit. Nah, mungkin ini yang menjadi motivasi juga ya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum ILUNI FHUI. Ya, jadi setelah saya sekolah di FHUI ya, 32 tahun saya lulus ya, 32 tahun saya masuk dari FHUI dan 27 tahun saya lulus. Saya mulai berpikir ini semua bisa terjadi kalau saya tidak masuk FHUI, tidak diterima di UMPTN, ini tidak akan terjadi mungkin ya. Jadi saya mulai berpikir untuk giving back setelah berpuluh-puluh tahun saya ingin kembali ke FHUI untuk mengabdikan diri ke pengabdian masyarakat karena salah satu pilar dari UI adalah pengabdian masyarakat. Betul. Dan itu yang saya lihat masih kurang untuk ditingkatkan. Ya, jadi kalau sekarang kita lihat ya fokus ke pencalonan sebagai ketua umum ini, apa sih visi misi dari Bang RB? Ya, jadi visi misi saya sederhana saja. Cuman saya ingin melaksanakannya dengan bantuan dan pemberdayaan seluruh alumni Fakultas Hukum UI. Visi saya adalah mewujudkan ILUNI FHUI sebagai gerakan pengembangan dan pemberdayaan. Jadi kata kuncinya adalah pemberdayaan. Organisasi tidak hanya bagi alma mater FHUI, tetapi juga bagi mahasiswa FHUI, para pelaku hukum dan masyarakat Indonesia secara umum. Sedangkan misi saya adalah membangun konektivitas dan sinergivitas networking bagi ILUNI FHUI dan mahasiswa FHUI. Jadi ILUNI ini dan mahasiswa ada link and match. Kemudian yang kedua memberikan kontribusi yang konkret nyata bagi kemajuan pendidikan hukum di Indonesia. Jadi bukan hanya di FHUI maupun lulusan, tapi di Indonesia. Tiga, menjadikan ILUNI FHUI sebagai organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia terkait dengan pengabdian masyarakat tadi. Oh, jadi memang visi misinya memang paling banyak itu di pengabdian masyarakat ya? Betul. Iya, karena memang tujuannya dan motivasi dari Bang RB adalah untuk giving back, ya, giving back to the community of FHUI dan juga ILUNI, tapi bahkan juga nasional ya, yang ingin dijangkau dalam 3 tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Insya Allah ya, kalau harapannya semuanya berjalan dengan lancar. Untuk program kerja nih, kan kalau saya lihat dari
Instagramnya Bang RB gitu ya, dan juga mungkin dari status update gitu. Kayaknya nggak pernah berhenti ya, banyak banget program-program nyata yang dilakukan, mulai dari yang sifatnya untuk alumni atau maupun untuk mahasiswa-mahasiswa yang sekarang masih di FAUI, lalu juga untuk acara yang sifatnya entertainment, nonton bareng kemarin ya, Iya, dan juga seni iya, ya, seni. dengan menghadirkan hip hop gitu ya dari Jogja Foundation. Foundation ya, Jogja Foundation. Terus saya lihat juga ada koleksi artnya nih. Iya, Coba ceritakan semuanya itu Bang. iya, Apa ya, rangkaian-rangkaian dari semuanya itu dikaitkan dengan program kerja ya. iya. Jadi begini, saya melihat bahwa alumni FAUI dia harus memiliki IQ dan EQ. Itu bisa dibantu dengan seni dan budaya, Iya, juga agama. iya. Dan yang paling penting adalah dengan pengabdian masyarakat kita melatih empati seseorang yang beragama. Bukan hanya peduli pada diri sendiri, tapi juga peduli pada sekitar, lingkungan sekitar. Iya. Dan di sini kita juga mengadakan program-program yang nyata, yang konkret untuk para alumni FAUI agar bisa memperlancar karirnya, terutama yang mempunyai minat di luar profesi hukum. Nah, di luar Ini profesi, menarik loh. ya, di luar profesi hukum itu misalnya seperti saya pribadi, saya punya galeri seni. Ya. Ya, dan saya juga pernah ikut art fair sebagai peserta. Juga saya mengkoleksi karya-karya seni dari tahun yang apa namanya seniman yang sudah meninggal maupun yang masih hidup kontemporer. Iya. Dan saya rasa Dan nggak bahwa hanya Indonesia ya, nggak hanya Indonesia, nggak hanya Indonesia. koleksinya mancanegara juga ya Bang. Iya betul. Dan ada juga seniman Inggris Adam Neath yang waktu itu saya dapat. Dan kita berusaha agar mensinergikan antara cita, rasa, dan karya. Cita, rasa, dan karya. Ya, jadi alumni FAUI bisa menjadi manusia yang seutuhnya Iya. dalam pengembangan karir mereka. Iya. Dan satu lagi tadi saya lupa, olahraga, sports Iya. ya. Nah, Olahraga itu sangat penting karena kita kan hobi ya dalam olahraga permainan ya. Saya jujur saya kurang hobi untuk olahraga yang maraton gitu ya. Tapi kalau olahraga kayak berenang, basketball, sepak bola saya hobi. Bulu tangkis pun saya hobi. Saya biasa main ganda, tenis pun saya hobi. Jadi saya pikir bahwa olahraga itu penting buat masing-masing alumni FAUI agar kita selalu sehat jiwa dan raganya. betul. Dan Apalagi sekarang ya sesudah COVID ya, Iya. kita semakin tersadarkan bahwa yang namanya health, Iya, mental health, betul, physical health, betul. itu very important ya. Iya. Dan yang saya pelajari waktu saya bermain bola di UI Cup, Iya. saya bermain bola untuk over 50, itu kita Over 50? over 50 Over ada 50 years old. over Oh, 50 ada ya, lucu juga ya. ada beberapa tim Justisia, Veritas dan Probitas diadu termasuk lawan Rektorat UI. Oke. Kita waktu itu skornya 1-1 dan di sana kita main sambil ketawa-ketawa karena Iya. terus terang fisik kita tidak memadai. Jadi kadang-kadang ada bola lari ke tengah ya kita biarkan aja siapa yang cepat yang dapat. Iya. Nah, itu akhirnya menjadi bekal untuk mental health juga bagi kita dan Betul. membina keakraban. Oh, Apabila sport seperti itu bisa banyak kita lakukan di UI, maka saya yakin kita tidak akan ada gap sama sekali. Dan itu menjadi salah satu program kerjanya Bang RB. Betul. Untuk Ya. memperbanyak hal-hal sports yang seperti itu. Betul. Yang selama ini mungkin jarang ya. Betul. Jadi akan digiatkan lagi, diaktifkan lagi. Iya, Oke, tadi juga saya sempat lihat juga di Instagram ada Joko Sutono Cup. betul. Nah, itu baru apa tuh? Hadir lagi sesudah 32 tahun ya? Iya, betul. Waktu itu kebetulan saya ada anak magang dari Fakultas Hukum UI, dia cerita, dia juga panitia Piala Joko Sutono Cup dan sedang kesulitan untuk mencari sponsor. Saya ingat waktu itu terakhir Piala Joko Sutono Cup itu tahun berapa ya? Mungkin saya belum lama lulus. Jadi saya pikir oke, ini perlu diremajakan dan diaktifkan kembali karena akan ada 8 universitas yang akan bertanding. Sehingga saya menyetujui agar KKR menjadi sponsor tunggal. Oh, pada saat itu KKR sebagai sponsor Sponsor tunggal. tunggal, ya. Wow. Gitu. Dan itu tahun 2024 ya, Iya. kemarin di bulan Kemarin Agustus ya. Agustus ya. Baik, kembali lagi ke program kerja nih. Jadi tadi yang pertama adalah untuk memastikan jangkauannya luas Iya. ya. Tidak hanya terpaku kepada alumni, tapi alumni yang pertama, kedua FHUI, Connect, kemudian nasional. Lalu apa lagi, Bang? Saya berpikir kita akan lebih banyak mengadakan konsultasi hukum gratis dan pro bono. Karena kendalanya bagi masyarakat kita adalah kalau mereka ke LKBH atau LBH, itu belakangan ini ada komponen biaya.
Yeah. ada komponen success fee. Ya, itu kita harus akuin karena beberapa dari klien mengatakan hal itu. Sedangkan yang diberikan harusnya kualitas yang tertinggi, yang terbaik. Sebagaimana ilmu kita, sebagaimana kita melayani klien yang membayar. Dan kita diwajibkan untuk pro bono di Undang-Undang Advokat. Jadi kita akan mengadakan itu secara masif. Secara masif bukan hanya di UI, tapi juga di tiap provinsi. Jika ada teman kita yang di provinsi tersebut, kita akan mengajak dan kita akan menyediakan sekretariat bagi konsultasi hukum pro bono tersebut. Karena sekarang saya lihat di sosmed aja udah banyak, tapi kita tidak bisa mengandalkan legalitasnya, terutama mengenai konsultasi yang diberikan. Betul. Jadi ini menarik sekali dan menurut saya ini akan banyak memberikan manfaat ya, karena sekarang ini kalau ada yang terjerat hukum gitu, kita kan pasti berpikirnya bahwa aduh biayanya besar, sehingga mereka menunda. Ya, apabila mereka terkena ingin gitu ya melapor dan sebagainya, mereka khawatir bahwa akan ada biaya-biaya tambahan, energi yang mereka harus curahkan besar, dan mereka tidak punya wawasan dan kapabilitas dalam bidang hukum. Betul. Sehingga itu yang dijembatani oleh Bank RB untuk nanti di program ini ya. Betul. Karena banyak kasus hukum yang apabila kita tanganin secara detail, kita bisa memperoleh perdamaian bahkan dengan 1 kali somasi saja. Dan itu tidak memerlukan biaya banyak, hanya kop surat, hanya kurir segala macam, hanya pengetahuan yang cukup. Dan saya rasa kalau kita lakukan itu secara masif dengan bantuan para alumni FAUI, termasuk extension, notaris juga bisa bantu dengan pengetahuan mereka. Dan juga dengan MH, doktor, itu bisa sangat berarti sekali. Contohnya aja belakangan ini ada teman saya juga lagi butuh dari LKBH, dia bilang dia dikenakan biaya sekitar 50 juta, yang mana itu untuk tahap awal memberatkan. Iya. Dan dengan adanya servis secara pro bono ini, 50 juta itu mereka tidak perlu khawatir ya? Tidak perlu khawatir. Akan menjadi zero? Akan menjadi zero. Itu inovasi loh. Iya, akan menjadi zero. Itu inovasi. Ya, jadi sangat baik sekali program kerja yang ditawarkan oleh Bank RB ya sebagai calon ketua umum ILUNI FHUI. Dan ada satu lagi yang menarik nih yang terkait dengan edukasi. Apabila ada ILUNI atau alumni yang ingin mengambil S2 atau S3. Nah, itu apa yang ditawarkan? Kita akan menawarkan coaching secara gratis. Coaching kita carikan alumni yang 1 tingkat di atas, misalnya dia mengambil program doktor, kita akan carikan alumni yang profesor, yang akan kita bayar biayanya, bagaikan dia saksi ahli, untuk membantu coaching agar disertasinya bisa bagus dan bisa lulus cepat. Dan dia tidak akan stres. Iya, tidak akan stres ya. Ngambil S3 tuh memang katanya stresnya luar biasa gitu. Katanya penyakit datang semua. Begitu lulus, tiba-tiba hilang aja tuh penyakit. Jadi emang itu sangat stressful ya. Itu yang akan dijembatani oleh Bank RB. Supaya bisa tepat waktu juga. Tepat waktu dan tidak give up ya. Tidak berhenti di tengah. Tidak berhenti. Itu sangat bagus sekali. Dan apabila mengambilnya S2, S3 tidak di UI, itu tetap dibantu. Tetap asalkan dia sebelumnya adalah alumni FAUI. Iya, apakah dia alumni S1 atau alumninya di S2, yang penting ada sangkutannya dengan UI akan dibantu. Akan dibantu. Walaupun misalnya nanti S1-nya UI, S2-nya misalnya bukan di UI, tetap dibantu. Akan dibantu. Atau S1-nya UI tapi S2-nya enggak, S3-nya mau di UI, dibantu. Dibantu. Wow. Luar biasa sekali. Ini pasti ada resource-nya ya yang akan membantu. Jadi ini akan menggalang teman-teman sesama alumni untuk berbuat baik. Dan saya akan resource-nya adalah saya akan meniru apa yang ada di KNPI. Saya akan membentuk kepengurusan wakil ketua umum sebanyak 21. 21 wakil ketua umum. Waduh, ini hampir ngalah-ngalahin yang pemerintahan sekarang nih. Half ya, half of the current administration. Oke, lalu apalagi nih, saya melihat di sini ada reuni antar angkatan. Kalau reuni angkatan sudah biasa, reuni tahunan sudah biasa. Reuni antar angkatan, itu gimana tuh Bang? Saya melihat sendiri semasa saya mempersiapkan diri sebagai calon ketua ini, kita saling interaksi dengan berbagai angkatan. Jadi kenapa tidak kita mengadakan alumni reuni antar angkatan, lintas angkatan. Bedanya sama tahunan? Bedanya sama tahunan adalah itu berdasarkan profesi. Misalnya notaris itu lintas angkatan. Dan juga advokat lintas angkatan. Karena mereka satu profesi, misalnya yang di bidang in-house counsel, satu profesi lintas angkatan. Dan yang kedua, yang terakhir ya adalah mereka yang di bidang manajemen atau entrepreneur,
juga kita akan mengadakan coaching selain career day terhadap manajemen kantornya. Iya. Gitu. Nah, ini bicara mengenai coaching. Tadi banyak banget ya coaching. I wish gitu ya di tempat saya juga gitu ya, di alma mater saya gitu ya. Dulu ada nih program-program kayak gini dari para alumninya. Luar biasa sekali di Bank RB. Tadi ada juga coaching untuk mereka yang mau menjalankan bisnis di luar hukum. Iya. Nah, itu gimana? Misalnya ada selama COVID kan kita sering dengar ada alumni yang membentuk UMKM di bidang kerajinan tangan atau busana atau tata boga. Itu kita punya masing-masing ahlinya. Kita akan coaching sampai mereka mendapatkan permodalan dan bisa berdiri sendiri. Minimal sampai bisa membuka cabang. Ya, dan tujuannya adalah agar kita semakin banyak UMKM yang berhasil, walaupun misalnya bukan di bidang hukum, tapi kan mereka juga belajar mengenai cara-cara untuk mengelola sesuatu di UI ya. Jadi saya lihat bahwa dengan UMKM maju, otomatis akan tercapai kesejahteraan bagi alumni FAUI. Gitu. Iya, karena kita juga mungkin ngelihat, saya nggak tahu ya kalau di UI ya gitu ya, di alumni FHUI, tapi kalau di banyak tempat termasuk misalnya in my personal experience gitu ya, memang banyak alumni-alumni yang misalnya kurang beruntung ya kan, atau mereka jatuh sakit ya, bahkan sudah ada yang misalnya sudah meninggal dan sebagainya, keluarganya tidak mampu untuk meneruskan tanggungan beban dari keluarga. Apakah itu juga yang ditawarkan oleh Bank RB? Oh iya, dan kita sudah jalankan selama masa kampanye kemarin karena bahkan sebelum pendaftaran juga kita sudah jalankan gitu. Karena saya paling suka iba ya lihat alumni yang maaf kakaknya meninggal, ibunya meninggal. Bahkan hari ini ketua alumni UI kami ibunya meninggal. Tadi pagi, jadi kami turut berduka cita dan itu adalah suatu kedukaan yang sangat dalam dan paling tidak kita akan datang untuk memberikan asistensi dan atensi. Jadi misalnya begini, alumni FAUI dia sedang di rumah sakit, ya kita hadir, kita akan bilang ke dokternya ini alumni FAUI, jadi tolong jangan malpraktek. Tolong, iya bisa ya, harus lebih hati-hati lagi penanganannya, betul. gitu karena kita benar-benar nih kompak untuk mendukung dan memastikan semuanya berproses dengan baik betul, gitu ya. Betul. Karena saya juga dulu kan ada belajar tentang hukum kedokteran, jadi saya tahu caranya bagaimana dan kita dengan cara yang persuasif agar dapat atensi, terutama di zaman BPJS kan sangat membludak ya, pasien-pasien harus menunggu. Dan kita harus memberikan asistensi agar mereka juga tenang. Betul, gitu. Akan mendapatkan perhatian lebih juga. Dan juga itu pastinya dukungan moral juga untuk keluarganya ya, dan juga untuk yang bersangkutan. Betul. Luar biasa, luar biasa. Baik, ini ada program yang nomor 5 nih. Pengembangan pembentukan dana abadi yang transparan dan tentunya bisa dipertanggungjawabkan atau ada accountability-nya ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Bisa share sedikit bagaimana program yang direncanakan, Bang? Jadi kita akan membentuk endowment dana abadi. Endowment fund itu kita akan create dari masing-masing alumni. Kita minta mereka menyumbang 100.000 per tahun saja. Dan kita akan membentuk suatu unit-unit penyertaan yang akan menghasilkan dana abadi selama bertahun-tahun ke depan. Kemungkinan juga di Fakultas Hukum UI akan kita minta masing-masing angkatan membentuk koperasi angkatan agar bisa membantu teman-temannya yang tidak bisa menyumbang tadi. Jadi itu akan kita kelola secara transparan dengan akuntan publik yang memeriksa setiap tahun. Dan jika dana itu adalah modal, dana dari alumni FAUI modal, maka hasilnya itu tidak akan kita ambil sepeser pun. Tidak akan kita pergunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Kita akan pergunakan hanya untuk kegiatan-kegiatan alumni FAUI maupun dekanat yang bekerja sama dengan alumni FAUI. Wow, itu bagus sekali ya. Apalagi sekarang dalam dunia sosial media, dunia digital, transparansi menjadi sangat penting dan informasi terbuka juga menjadi tuntutan bagi semua pihak. Dan dengan adanya tawaran dari Bank RB, ini program kerja apabila terpilih nanti sebagai ketua umum alumni FAUI, ada pembentukan pengembangan dana abadi dan hanya 100.000 ya setiap tahunnya, dikelola secara transparan dan juga accountable, dan tidak akan ada 1% pun tadi ya disampaikan yang akan digunakan untuk hal-hal lain, tapi fokus to giving back to the community, giving back to UI ya. Baik,
Ada lagi mungkin programnya Bang yang mau di-share? Ada, yang paling penting adalah karena kami didukung oleh Angkatan 2020, kita akan mengadakan penyambutan alumni baru. Ya, Wih. itu penting banget karena Jadi nanti habis wisuda langsung disambut nih. ya langsung disambut masuk ke dunia Iluni Iya. dan apa saja yang bisa disediakan oleh Iluni bagi mereka. Oke. Termasuk mereka yang akan masuk ke PNS ataupun ke in-house counsel, apapun di perbankan, kita akan bantu sampai mereka masuk kerja dan kita akan meningkatkan rasio penerimaan jabatan baru bagi alumni baru. Wow, luar biasa banget. Enak banget nih yang udah semester 7, semester 8 ya. Atau mungkin yang sekarang semester 3 ini kan 3 tahun ya Iya. jangka waktunya. Jadi udah ya udahlah ada Bang RB nih yang akan membantu gitu ya untuk kelulusan what next-nya gitu ya. Karena kita tahu Bang, saat ini sulit mencari pekerjaan ya. Dan juga dengan dinamika yang ada di market, di pasar dan juga yang terjadi di Indonesia, banyak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Gen Z ya sekarang gitu terkait dengan pekerjaan dan assurance gitu ya untuk bagaimana what next-nya buat mereka. Jadi ini yang ditawarkan oleh Bang RB ya. Iya. Ini bagus banget nih program kerjanya Bang. Jadi total ada 6 ya? Iya. Oke, baik. Nah, berbicara mengenai kepemimpinan, apa sih leadership style dari Bang RB? Leadership style saya sebenarnya adalah memberikan contoh bagi para follower ataupun yang saya pimpin ya. Dan saya selalu berpikir dengan what if I'm in your shoes gitu. Dan itu saya selalu lakukan dari pertama kali saya memimpin organisasi. Saya dulu bekas direktur eksekutif LK2. Saya ditinggalkan LK2, Lembaga Kajian Keilmuan oleh angkatan 1990 dan saya teruskan waktu itu. Sehingga meninggalkan legacy, kita bisa menjadi badan semi otonom yang mandiri. Saya tinggalkan dana untuk kemudian berikutnya, saya adakan mubes, pengurus berikutnya jalan. Jadi itulah style saya, pemberdayaan. Saya ingin agar organisasi itu tidak melekat pada individu, tapi berjalan lestari sampai berpuluh-puluh tahun kemudian. Dan itu yang akan saya tekankan di Iluni FAUI. Jadi Iluni FAUI itu akan independen ke depannya, akan independen. Seperti yang saya alami waktu saya di Harvard, itu saya ikut The Coop, itu saya diajarin untuk mencari penghasilan, maksudnya dalam lingkup Harvard ya. Misalnya kita mencuci gitu ya, apa namanya kerja di bar gitu, apa ngelap-ngelap gitu ya. Itu lumayan buat saya sih, itu penting karena kalau kita tidak belajar hal-hal dari bawah, kita tidak akan bisa memimpin. Jadi franchise saja juga melatih orang dengan cara melayani dan membersihkan dulu. Dan itu yang saya inginkan agar alumni FAUI itu tangguh. Jadi tidak hanya otaknya aja, tapi juga mindsetnya dan karakternya. Jadi kita boleh dijatuhkan, tapi kita akan bangkit terus. Kita akan mempunyai mental yang kuat. Karena FAUI itu kan panutan ya, Fakultas Hukum sudah 100 tahun usianya, tapi hukum kita ini secara konstitusional juga harus dijaga oleh punggawa-punggawanya. Dan itu beban berat bagi alumni FAUI. Dan alumni FAUI setelah jika saya menjabat, nanti balik lagi ke FAUI, bangun FAUI, kita bangkitkan FAUI supaya bisa lebih kuat di UI. Iya. Wow, luar biasa. Ini kayaknya calon kuat nih. Insya Allah semuanya berjalan lancar karena program kerjanya sangat bagus-bagus sekali dan tentu akan memberikan nilai tambah bagi para alumni dan juga bagi mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sekarang masih merintis, masih berjibaku, berjuang gitu ya untuk ujian, untuk kapan bisa lulus, habis lulus ternyata harus mencari kerja, tapi semuanya sudah dipikirkan, sudah direncanakan dengan baik. Bagaimana cara membantu Iluni dan juga Fakultas Hukum UI secara keseluruhan, bahkan nasional. Nah, untuk nanti kita bisa tahu lebih jauh lagi tentang program-program dan kegiatannya Bang RB nih, berarti Instagramnya ini aktif masih sama ya, Rahmat Bastian Iluni FHUI ya? Masih. Oke, di situ ada cerita-ceritanya, bahkan juga ada
webinar-webinar yang dilakukan ya. Kemarin Betul, sempat betul. ada 2 kali webinar. Betul. Dan itu narasumbernya luar biasa. Bisa Ya. diceritakan nggak Bang tentang webinar tersebut? Baik, kami merasa bahwa webinar itu harus memberikan sesuatu yang spesial. Betul. Walaupun free of charge, complimentary, tapi itu kan menyita waktu para pembicara dan peserta. Jadi kalau tidak spesial, kita lebih baik tidak buat webinar sama sekali. Iya. Dan yang paling penting, webinar itu juga menunjukkan quality competitive advantage kita di English ya, terutama presentation in English, karena Yes. lulusan Fakultas Hukum UI itu bahasa Inggris seharusnya jadi bahasa pertama seharusnya. Bahasa kedua kita mungkin Belanda, Jepang, Cina, kita bisa pilih. Untuk asingnya ya, Untuk di atas asingnya. Indonesia. Iya, Di atas bahasa karena banyak Indonesia. literatur tuh dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Saya sendiri dulu kursus bahasa Jepang selama 8 tahun. Oh, 8 tahun kursus Iya. bahasa Jepang. Iya, Ini baru lagi nih, nggak ada di CV soalnya. jadi Jadi ada saya- kebisaan bahasa iya, Jepang dan juga. saat kampanye juga saya belajar bahasa Mandarin. Weh. Jadi maksud saya bahasa itu kan membuka jendela dunia ya. Betul. Jadi kalau kita misalnya sudah menguasai bahasa itu, paling tidak kita tahu lah kalau ada orang lagi ngomongin kita gitu. Tujuannya itu ya. Jadi kita bisa, jadi jangan macam-macam gitu ya. Iya, karena pembeli banyak dari Cina, jadi saya Iya. harus belajar bahasa Cina juga. Iya. Nah, satu lagi nih yang saya lihat dari Bang RB ya, ternyata tidak complacent ya, tidak berada dalam comfort zone. Selalu mau belajar. Ternyata tidak hanya belajar yang dari jurusan fokus ke hukum lalu berwirausaha di dunia tambang, Iya. tapi dari segi bahasa juga ya. Iya. Jadi on top of bahasa Indonesia, bahasa Inggris udah pasti, Iya. bahasa Belanda, Waktu SMA bahasa Jepang Jerman. Mandarin. Oh, Waktu Jerman juga. Iya, kan pilih Jerman atau Perancis waktu SMA kan. betul. Jadi milihnya Jerman. Jerman. Oke, baik. Dan kemudian nih main di TikTok juga nih Bang RW. Itu Di- ya. Di TikToknya Rahmat Bastian 92. Nah, ini kalau misalnya mau follow Rahmat Bastian 92, terus kalau Instagramnya Rahmat Bastian Iluni FHUI. Ya. Ya. Makasih. Baik. Ya. Kira-kira apa nih last word atau misalnya kesan atau harapan atau pesan yang ingin disampaikan oleh Bang RB yang sekarang ini dalam masa kampanye ya sebenarnya ya? Iya. Ya, dalam masa kampanye untuk pemilihan Ketua Umum Iluni FHUI. Jadi kalau menurut saya ya, dari yang saya lihat, kita tuh tidak harus cepat puas. Betul. Dan kita harus keluar dari comfort zone. Karena banyak orang yang butuh kita sebagai leader. Setiap lulusan Fakultas Hukum itu dipercaya orang untuk menciptakan lapangan kerja. Kita boleh mengambil lapangan kerja dari lulusan lain, tapi hanya untuk sementara sambil kita belajar untuk mandiri. Jadi kalau kita sudah melakukan hal itu, kita pasti akan selalu bangkit untuk mengajak teman-teman untuk saling bekerja. Kalaupun kita tidak bisa memberikan pekerjaan, kita bisa bekerja sama atau bermitra. Seperti saya dulu waktu di Batubara, saya join operation dulu. Join operation tuh lebih mudah daripada memiliki tambang sendiri. Dan di situ saya kerjakan dengan penuh tanggung jawab karena waktu itu juga lagi banyak pengawasan ya terhadap koridoran. Dan saya lihat bahwa alumni FAUI sekarang itu seharusnya jangan hanya berhenti belajar pada dunia hukum saja, tapi belajarlah hal-hal yang lain. Contohnya public speaking, public relation itu paling penting dipelajari. Dulu aja saya belajar dari Pak Bahtiar Ali di Salemba. Juga mengenai komputer misalnya, komputer juga saya belajar LAN, Local Area Network zaman itu. Nah sekarang kan udah ada AI, ChatGPT, itu pelajari sampai dalam, sampai kita bisa jadi teknisi. Betul. Jadi itulah yang pesan-pesan saya buat alumni FAUI. Iya, ini kayaknya pesan-pesannya mantep banget nih untuk para Gen Z dan juga milenial ya. Ya, jadi buat yang ingin nanti saya abis lulus mau ngapain sih gitu ya, what next. Nah ini udah dikasih bocoran, sebenarnya coachingnya udah mulai sekarang nih. Itu salah satu sekilas coaching dari Bang RB ya, nanti tentu akan lebih banyak lagi apabila beliau berkesempatan untuk menjadi kandidat Iluni FHUI 2024-2027. Iya. Nah sekarang izinkan bertanya nih, apabila nanti sesudah proses dari pencalonan ini dan apabila nanti on the other way around gitu ya, kira-kira apa nih planning dari Bang RB? Jika tidak terpilih dulu ya, karena saya selalu siap dengan any circumstances. Nah itu mungkin juga salah satu modal untuk bisa tetap survive, gigih, move forward ya. Iya, Selalu mempertimbangkan dua itu ya. iya. Jadi gini, yang penting adalah program kerja Iluni FAUI itu tetap jalan dengan baik.
Ya. Jadi untuk yang menang, saya akan menyingsingkan lengan baju apabila diajak untuk membantu. Waduh, asik banget nih. Nanti Iya. tuh udah ditawarin sama Bang RB. Dan apabila saya menang, saya juga akan mengajak calon lain yang saya nilai memiliki kekuatan, akan Iya. saya ajak bergabung. Luar biasa. Jadi it's not about winning or No, losing. it's about giving back lagi ya. Jadi Yeah. misi ini akan tetap berjalan Iya, betul. regardless of the competition. Betul, karena saya udah nggak perlu CV lagi, Mbak. Iyalah ya, lihat aja CV-nya. Ini CV bisa didapat di mana ya kalau misalnya ingin tahu. Kalau saya sih udah dikasih ya. Iya, Tapi iya. kalau misalnya mau tahu boleh dimasukin ke Instagramnya nggak sama TikTok? Boleh, boleh. Tapi ini udah kita serahkan ke panitia waktu itu. Udah serahin ke panitia. Jadi mungkin dari panitia aja. Iya dari panitia aja. In case misalnya pengen tahu ya tonton aja YouTube ini gitu ya, podcast ini karena dari tadi kita udah ngebahas tentang isi dari CV-nya beliau, sepak terjangnya Bang RB dan sampai motivasi beliau dan juga keinginan beliau ya untuk calling ya. We can say it's a calling ya Iya. from you ya. Bukan catcalling ya. Bukan catcalling, iya dong, jangan dong. It's a calling from him ya untuk mendedikasikan diri giving back to the community di FHUI. Iya. Baik, ada last word? Apakah sudah ada lagi? Ya, saya karena saya tidak hanya mementingkan diri sendiri, saya bilang teruslah berempati terhadap sesama alumni FHUI dan juga alumni UI dan juga kepada semua alumni FHUI dan UI, berempatilah kepada masyarakat sekitar lingkungan kampus UI di Depok. Ya. Iya. Baik, terima kasih Bang RB atas bincang-bincangnya di VMCS Podcast edisi spesial kali ini. Kita berbincang dengan calon ketua umum Fakultas Hukum UI ya untuk di Ilunik periode 2024-2027 dengan nomor urut 5 ya. Dengan nomor urut 5. Baik, terima kasih dan sukses selalu Bang RB dimanapun berada nanti. Sukses juga untuk kandidasi ini. Dan kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya dengan narasumber-narasumber yang keren lainnya juga. Salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.